cabang iman yang nomor 16, yaitu apabila seseorang itu pelit dengan agamanya. Artinya dia takut untuk keluar dari Islam, sebagaimana dia takut untuk dilemparkan ke dalam api neraka, atau takutnya dia kehilangan Islam itu sampai-sampai kalau dia dilemparkan ke dalam api itu dia lebih suka, lebih senang daripada dia kembali kepada kekufuran. Hadirin rahimakumullah, jadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya, maka dia akan takut untuk jatuh kepada kekufuran setelah mereka diberikan nikmat berupa Islam. Karena Islam adalah fadlun, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Salatullah, salamullah, alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-16. Mari kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sadisa asyara, utawi kang kaping 16 min syu'abil iman iku syuhul mar'i, medite wong bidinihi kelawan agamane al mar'i, hatta yakuna sehingga ana apa al qazfu dan lemparaken finnari ing dalam neraka iku ahabba luweh den demeni ilaihi maring al mar'i minal kufri tinimbang saking kufur. Li hadisi Anasin krana ana hadise Anas al muttafaqi kang den sepakati alaihi ing atase hadis. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Salasun ana telu man utahi sapane wong iku kunna ana iku fihi ing dalem man, apa telu iku fihi ing dalem man, wajada mongko nemu sapa man bihinna kelawan salasun halawatal iman ing manise iman. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, wa ayyulqa lan yen to den lemparaken finnari ing dalam neraka, wa ayyul qalan yen to den lemparaken sapa wong finnari ing dalam neraka iku ahabba luweh den demeni ilaihi maring wong min ayyarji'a tinimbang saking yen to bali sapa wong ilal kufri maring kufur, ba'da an anqadhahu ing dalam sawise yen to nyelametaken ing wong sapa Allahu Gusti Allah minhu saking al kufur. Wali hadisi lan krana hadise Anas aidan halih malih fi sahihi Muslimin ing dalam kitab Sahih Muslim, anna rajulan satemene wong lanang iku sa'ala jaluk sapa rajul annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu mongko paring sapa Kanjeng Nabi ing rajul ghanaman ing wedhus baina jabalaini ing dalam antarane gunung loro. Fa'ata mongko teka sapa rajul qaumahu ing kaume rajul, faqala mongko nuli ngucap sapa rajul aslimu, melebu Islam sapa sira kabeh, wallahi mongko demi Allah, inna Muhammadan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku la yu'ti yakti paring sapa Muhammad atau arajulin kelawan
weweane wong lanang la yakhafu kang ora wedi sapa rajul al-faqata ing fakir. Qala Anas wa in kana lan sanajan wa in kana lan sanajan ana sapa ar-rajul wong lanang lan lamun ana sapa ar-rajul wong lanang iku yaji'u teka sapa rajul ila nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuridu orang ngarepaken sapa rajul illa dunya kejaba donya fama yumsi mongko ora dadi sore sapa rajul hatta yakuna sehingga ana apa dinuhu agamane rajul iku ahabba luweh den temeni ilaihi maring rajul wa a'azza lan luweh mulya minad dunya tinimbang saking donya bima kelawan barang fiha kang ing dalem donya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sekarang membahas tentang cabang iman yang nomor 16, yaitu apabila seseorang itu pelit dengan agamanya. Artinya dia takut untuk keluar dari Islam, sebagaimana dia takut untuk dilemparkan ke dalam api neraka, atau takutnya dia kehilangan Islam itu sampai-sampai kalau dia dilemparkan ke dalam api itu dia lebih suka, lebih senang daripada dia kembali kepada kekufuran. Hadirin rahimakumullah. Jadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya, maka dia akan takut untuk jatuh kepada kekufuran setelah mereka diberikan nikmat berupa Islam. Karena Islam adalah fadlun karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada umat manusia yang paling agung, yang tidak ternilai besarnya kenikmatan Islam ini. Islam adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah untuk dipeluk hambanya adalah Islam. Orang yang mencari agama selain Islam untuk dipeluk, maka dia tidak akan diterima oleh Allah dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga Islam ini adalah agama seluruh para nabi. Karena dia satu-satunya agama yang benar, maka Islam menjadi agama seluruh para nabi. Mulai dari yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya muslimun, semuanya agamanya adalah Islam. Semuanya mengajarkan akidah Islam, mengajarkan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi itu yang diajarkan, yaitu akidah Islam. Semuanya muslimun, semuanya beragama Islam. Tidak ada yang mengajarkan selain agama Islam. Innad-dina 'indallahil Islam. Hadirin rahimakumullah. Sehingga Islam ini menjadi nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Seseorang yang diberikan anugerah bisa beragama Islam, baik itu sebelumnya dia kufur, kemudian dia diberikan hidayah sehingga masuk ke dalam agama Islam, atau dia dari awal dia sudah dilahirkan dari keluarga yang muslimah, bapaknya muslim, ibunya muslim, maka dia hukumnya muslim. Ini sebuah kenikmatan yang tidak ternilai.
sebuah kenikmatan yang tidak ternilai. Tidak ternilai itu saking besarnya, bukan nggak ada nilainya, tetapi saking nilainya sangat agung, tidak terbandingi oleh pemberian-pemberian lain dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Itu adalah Islam. Kita semuanya yang di sini rata-rata alhamdulillah dilahirkan bapak kita muslim, ibu kita muslim, maka kita otomatis muslim. Meskipun tidak masuk ke dalam agama Islam, kita sudah di dalam Islam dengan sendirinya. Dalam hukum Islam seperti itu. Apabila seseorang itu bapaknya muslim, ibunya muslim, maka dia muslim. Dia tidak diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam rangka masuk ke dalam agama Islam. Dia hanya wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika dia sholat. Karena tasyahud akhir dalam sholat itu adalah rukun sholat. Tetapi di luar sholat dia tidak diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Berbeda dengan mereka yang kafir. Mereka yang lahir dari keluarga bapak ibu yang kafir misalnya, yang non muslim, maka hukum orang ini adalah juga kafir. Kalau dia ingin masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk ke dalam agama Islam untuk menjadi seorang muslim. Maka kalau kita telah lahir dalam keluarga muslim sehingga kita mendapatkan nikmat Islam, atau sebagian orang yang dulunya dia sebenarnya terlahir dari keluarga yang non muslim tetapi mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim, masuk ke dalam agama Islam, maka ini sebuah kenikmatan yang luar biasa, lebih dari kenikmatan dunia dengan segala isinya. Karena itulah maka orang yang sudah muslim, yang imannya sempurna, maka dia sangat takut untuk jatuh kepada kekufuran. Dan ini adalah salah satu cabang dari keimanan. Dia sangat takut apabila jatuh kepada kekufuran. Dia sangat takut kalau dia dulunya kafir, kemudian dia muslim, maka dia sangat takut kembali menjadi kafir sebagaimana sebelumnya. Kalau dia sudah muslim dari kecil, dari terlahir dia memang sudah dari keluarga muslim, maka dia takut untuk jatuh kepada kekufuran. Hadirin rahimakumullah, karena Islam ini bisa batal. Jadi sebagaimana puasa itu bisa batal. Misalnya ada seseorang sedang puasa, kemudian dia makan atau dia minum, maka batal. Dia sedang puasa, misalnya dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga badannya melalui manfat maftuh, anggota badan yang terbuka, melalui hidung, melalui mulut, melalui telinga, melalui kubul dubur, maka batal puasanya karena dia telah melakukan hal yang membatalkan puasa. Sholat juga ada hal-hal yang bisa membatalkannya. Misalnya ada orang sholat kemudian dia bicara atau dia makan, maka batal puasanya, sholatnya. Demikian juga Islam. Islam ini juga bisa batal. Seseorang yang telah beragama Islam, maka Islamnya bisa batal. Dan sesuatu yang bisa membatalkan Islam namanya riddah. Riddah itu adalah sesuatu yang ma yubtilu al-Islam, ma yaqta'ul Islam, sesuatu yang bisa membatalkan atau memutuskan Islam seseorang. Seorang mukmin yang sempurna dia sangat takut untuk jatuh kepada kekufuran, karena ini sesuatu yang sangat buruk. Apabila seseorang kembali setelah dia muslim kemudian menjadi kafir, maka ini adalah sesuatu yang sangat buruk sekali, karena ini perpindahan dari kebaikan menuju keburukan. Seseorang yang sudah menerima nikmat Islam, kemudian justru nikmat yang begitu besar itu ditinggalkannya,
untuk mendapatkan sesuatu yang paling buruk, yaitu kekufuran. Karena nggak ada yang lebih buruk dari kekufuran, sebagaimana tidak ada yang lebih baik daripada keimanan. Nah, ini kan pindahnya kan jauh sekali dari asalnya dia mendapatkan keimanan, mukmin, muslim, kemudian justru dia meninggalkan sesuatu yang sangat utama, yang sangat mulia, dia tinggalkan untuk menjadi kafir, dia melakukan sebuah kekufuran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebut bahwa kekufuran ini atau riddah yang berarti tadi qat'ul Islam, memutus Islam, membatalkan Islam, itu sebagai afhasyu anwa'il kufur. Beliau mengatakan ar-riddatu afhasyu anwa'il kufur. Artinya akbah, bahwa riddah itu adalah jenis kekufuran yang paling buruk. Afhash di sini artinya akbah, bukan artinya asyaddu, bukan artinya kufur yang paling berat. Karena ada kufur yang paling berat, yaitu at-ta'til. At-ta'til artinya dia menafikan adanya Allah atau menafikan sifat Allah. Mereka yang mengatakan bahwa Allah nggak ada, itu adalah kekufuran yang paling berat. Atau kekufuran al-wahdah al-mutlaqah atau hulul, ini juga termasuk kekufuran yang paling berat. Mereka yang meyakini al-wahdah al-mutlaqah, wahdatul wujud, meyakini bahwa Allah adalah alam semesta ini, alam semesta ini adalah Allah, itu dia telah jatuh kepada kekufuran yang paling berat. Atau seseorang yang meyakini bahwa Allah itu menempati walinya atau menempati orang tertentu, maka ini namanya akidah hulul, dan ini termasuk riddah atau kufur yang paling berat. Ini termasuk kufur yang paling berat. Nah, sedangkan riddah disebut oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai afhash, artinya di sini akbah, yang paling buruk. Kenapa? Karena tadi kita katakan dia adalah perpindahan dari kebaikan menuju keburukan. Dari kebaikan menuju keburukan, yang pertama. Kemudian yang kedua, riddah ini bisa menghapuskan pahala amal kebaikan yang telah dikumpulkan oleh seseorang. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Barang siapa yang kufur dengan keimanannya, maka terhapus semua pahala kebaikannya yang pernah dilakukannya. Kalau misalnya ada seseorang sejak kecil dia muslim, sejak dia menginjak baligh, dia menjadi seorang baligh, dia sudah melakukan sholat 5 waktu, bahkan juga sholat-sholat sunnah misalnya. Kemudian dia juga berpuasa Ramadan setiap tahunnya, bahkan juga melakukan amalan sunnah, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia melakukan berbagai macam amal kebaikan yang sangat banyak. Sehingga dia telah mengumpulkan pahala amal soleh yang dilakukannya sangat banyak sekali. Tetapi misalnya pada umur 60 tahun ketika dia sudah menjadi kakek-kakek misalnya, tiba-tiba dia melakukan kekufuran. Artinya dia jatuh kepada riddah, melakukan sesuatu yang membatalkan Islam. Baik itu dengan keyakinannya, keyakinan yang kufur, baik dengan perbuatannya yang kufur atau dengan ucapannya yang kufur. Maka di sini seluruh pahala yang telah dikumpulkan selama hidupnya, mulai sejak dia baligh, itu semuanya terhapus. Pahala sholat yang dia kerjakan setiap hari selama berapa tahun? Selama 50 tahun misalnya, habis lenyap, tidak tersisa. Pahala puasa yang dia lakukan setiap tahun, puasa Ramadan setiap tahun, yang mana pahalanya kita tahu, pahala puasa Ramadan luar biasa banyaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala puasa dengan lipatan yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Dalam hadis qudsi disebutkan,
Setiap kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, sesungguhnya puasa itu dilakukan untukku karena Allah, sehingga aku membalasnya sendiri dengan balasan pahala. Para ulama menjelaskan dengan balasan pahala yang berlipat-lipat, yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Nah, karena sebagian amal dilipat gandakan itu sampai 10 kali lipat. Ada yang sampai 100 kali lipat, ada yang sampai 700 kali lipat. Lah puasa Ramadan yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Artinya sangat banyak pahalanya. Ketika seseorang setiap tahun dia sudah berpuasa, mendapatkan pahala yang sungguh luar biasa banyaknya. Dia juga tetapi ketika dia umur 60 tahun tadi ternyata dia kufur, jatuh pada riddah, maka semua pahala yang sudah dia kumpulkan itu habis, tidak tersisa sedikit pun. Seseorang misalnya membaca Al-Quran, setiap hari dia membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Padahal kita tahu membaca Al-Quran pahalanya juga sangat banyak. Seseorang yang membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu dinilai 10 kebaikan. Satu hurufnya. Rasulullah mengatakan alif lam mim, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Berarti kalau alif lam mim itu sudah berapa? Bagaimana kalau kita membaca suratul Fatihah? Berapa huruf yang ada dalam suratul Fatihah? Coba dihitung sendiri, kalikan 10 setiap hurufnya. Bagaimana jika kita membaca 2 lembar? Bagaimana jika kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan, membacanya 1 juz setiap hari? Tetapi dengan syarat harus benar membacanya, dan harus ditalakikan terlebih dahulu. Maka pahalanya kita tidak mampu menghitungnya karena saking banyaknya pahala dari membaca Al-Quran. Tetapi jika seandainya kemudian di saat dia umur 60 tahun misalnya, ternyata dia jatuh kepada riddah, maka seluruh pahala membaca Al-Quran yang telah dia hasilkan semuanya lenyap, tidak tersisa. Semua amal perbuatan baik apapun itu, kalau seseorang telah jatuh kepada kekufuran, pada riddah, maka habislah semuanya itu, tidak tersisa sama sekali. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Karena itulah maka seorang mukmin yang sempurna imannya sangat takut sekali jatuh kepada riddah ini, sangat takut. Seperti halnya, dan ini adalah salah satu dari cabang keimanan. Sangat takut untuk seseorang jatuh kepada kekufuran. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hendaknya juga seperti itu. Kita hendaknya juga sangat takut untuk jatuh kepada kekufuran. Sebagaimana kita takut untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Bahkan kita lebih senang untuk dilemparkan ke dalam api daripada kita kufur. Misalnya seseorang diberikan pilihan. Ada orang yang bukan pilihan, ini ya paksaan atau pilihan yang pahit ya, di antara 2 pilihan yang nggak bisa dipilih. Misalnya, kamu kufur atau kamu saya lemparkan ke dalam api. Kamu kufur atau kamu saya lemparkan dari gedung tingkat 60 misalnya, saya lemparkan ke bawah. Pilih mana? Maka seorang mukmin yang sempurna keimanannya, dia lebih suka untuk dilemparkan ke dalam api daripada dia harus kufur. Dia lebih suka untuk dilemparkan dari atas gunung, dari atas gedung bertingkat, daripada dia harus kembali kepada kekufuran. Saking takutnya dia untuk kembali kepada kekufuran. Karena akibatnya itu sangat fatal. Akibat dari kekufuran itu sangat fatal. Di antaranya tadi itu, pahala yang dia telah
kumpulkan itu bisa habis. Kalau dia kemudian mendapatkan hidayah kembali kepada agama Islam, maka pahala yang telah hilang tadi itu tidak bisa kembali lagi. Ini masalah besar juga. Meskipun hanya 1 menit, meskipun hanya 1 menit dia kufurnya. Misalnya dia sudah umur 60 tahun, kemudian dia mengucapkan kata kufur. Dia dengan lisannya mengatakan Allah itu zalim misalnya. Allah itu enggak adil. Dia mengucapkan kata itu. Ini dia sudah jatuh kepada riddah. Dia menjadi murtad. Nah, kemudian 1 menit kemudian dia ingat, waduh, kenapa saya mengucapkan itu? Dia langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena untuk kembali kepada Islam itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan dengan lainnya. Dengan niat masuk kembali kepada Islam. Di sini dia sudah kembali kepada Islam. Tetapi yang hilang, pahala yang sudah hilang, yang sudah terhapus, tidak bisa kembali lagi. Dia bisa kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi pahala yang sudah dilakukannya, pahala yang sudah terhapus karena riddah yang dilakukannya itu sudah nggak bisa kembali lagi. Jika dia telah masuk ke dalam agama Islam, kembali dengan 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia kembali memulai dari awal, mengumpulkan pahala mulai dari awal lagi. Padahal umurnya sudah 60 tahun, sholat sudah berat, buat rukuk saja sudah sujud sudah kesulitan. Kemudian dia apalagi puasa sudah kadang nggak kuat. Sudah tua renta, pahalanya habis, mau memulai lagi, kondisi keadaannya sudah tidak memungkinkan melakukannya secara maksimal. Karena itulah maka kita harus berhati-hati, waspada terhadap riddah, waspada terhadap kekufuran. Hadirin rahimakumullah. Riddah ini ada 3 macam. Riddah ini ada 3 macam. Kalau kita takut terhadap riddah, maka kita harus belajar tentang ahkamur riddah. Kalau kita takut terhadap ucapan-ucapan yang kufur, maka kita harus tahu apa ucapan-ucapan yang kufur itu, agar kita bisa menjauhinya. Kalau kita takut terhadap kufur keyakinan, maka kita harus tahu apa kufur-kufur keyakinan itu, agar kita bisa menjauhinya. Kalau kita takut terhadap kufur perbuatan, maka kita harus mengetahui apa saja perbuatan yang kufur. Karena kufur itu ada 3, ada kufur keyakinan, ada kufur perkataan, ada kufur perbuatan. Maka kita harus mengetahui ahkamur riddah, contoh-contoh, kaidah dan contoh-contoh dari masing-masing jenis kekufuran itu, agar kita bisa menjauhinya. Karena malam ya'rifis syarra yaqa'u fihi. Seseorang yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh dalam keburukan itu. Seseorang yang tidak mengetahui ini adalah haram, maka dia akan melakukan perbuatan yang haram itu. Seseorang yang tidak mengetahui ini adalah kufur jika diucapkan, maka dia akan mengucapkannya, mau atau tidak mau. Seseorang yang nggak tahu bahwa ini adalah keyakinan yang kufur, maka dia akan meyakininya, mau atau tidak mau. Seseorang yang nggak tahu bahwa ini adalah perbuatan yang kufur, maka dia akan melakukannya, baik dia mau atau tidak mau. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau itu kufur. Tetapi ketidaktahuan bahwa itu kufur, kebodohan seseorang ini kufur atau tidak kufur, itu bukan uzur untuk seseorang terbebas dari kekufuran. Meskipun seseorang itu nggak tahu kalau ini hukumnya kufur, tetapi dia melakukannya, tetapi dia mengucapkannya, tetapi dia meyakininya, maka dia tetap dihukumi jatuh kepada kekufuran. Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati
la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ada seorang hamba yang dia berbicara dengan suatu kata, dengan suatu kalimat yang dia nggak tahu bahwa dalam kalimat itu ada bahaya. Dia nggak menganggap bahwa perkataan yang telah dia ucapkan itu kufur. Dia tidak menganggap bahwa ucapan yang dia ucapkan itu adalah dosa. Sama sekali enggak. Nah, jadi jangankan menganggapnya itu kufur, menganggapnya sebagai dosa saja enggak. Nah, enggak. Dianggap ya ini perkataan biasa-biasa saja, biasa diucapkan oleh orang embongan misalnya, orang biasa mengucapkan kata ini, dia pun mengucapkannya dan mengira bahwa ucapan itu tidak membahayakan agamanya. Dia mengira bahwa ucapan itu tidak bisa membatalkan keislamannya. Dia mengira seperti itu. Tetapi apa kata Nabi? Yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Tetapi kalimat itu telah menjatuhkan dia ke dalam api neraka yang untuk turun sampai ke bawah, jatuh sampai ke dasarnya itu memerlukan waktu 70 tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwa seseorang untuk jatuh ke dalam kekufuran atau riddah ini tidak disyaratkan dia harus tahu, oh ini hukumnya kufur, oh ini hukumnya riddah. Tidak harus mengetahui hukumnya. Seseorang nggak pernah belajar ilmu agama seperti kita ini, nggak pernah belajar ilmu agama. Kemudian tiba-tiba dia mencaci maki Allah, atau dia meyakini bahwa Allah itu serupa dengan manusia, berupa jisim, misalnya duduk di atas arsy. Meskipun dia nggak pernah belajar sama sekali, tetapi dia meyakini keyakinan kufur seperti ini, maka tidak diampuni, tidak dimaafkan, dia tetap jatuh kepada riddah. Dia telah keluar dari Islam dengan sebab keyakinannya yang kufur tersebut. Nah, ini berdasarkan hadis ini jelas, karena dalam hadis ini sudah dijelaskan oleh Nabi, ada seseorang berbicara dengan suatu kalimat. Dia nggak tahu kalau kalimat itu ada bahaya, dalam kalimat itu ada bahaya, nggak tahu sama sekali. Tapi meskipun dia nggak tahu, ternyata apa? Yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Artinya dia akan jatuh ke dalam dasar neraka jahanam yang hanya ditempati oleh orang-orang yang kafir. Nah, karena qa'ru jahannam atau dasar neraka itu hanya ditempati oleh orang kafir. Orang muslim sebanyak apapun dosa yang dilakukannya di dunia, jika Allah tidak mengampuni dosanya sehingga dia masuk neraka, dia nggak akan sampai ke dasar neraka. Dia tidak akan sampai ke dasar neraka. Nah, ini dikatakan oleh Nabi dengan sebab satu kalimat dia sudah menempati dasar neraka. Artinya dia telah keluar dari Islam dan menjadi kafir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Sekarang kita kemukakan, karena ini penting ya. Kita bukan hanya takut untuk kufur, tetapi kita harus tahu apa saja yang kufur itu agar kita terhindar. Karena orang takut tetapi nggak bisa menghindarinya, ya tetap jatuh, ya kan? Ada orang takut apa? Banyak takut kita, tetapi dia tidak bisa mengantisipasinya, maka dia tetap akan jatuh kepada sesuatu yang dia takutkan. Dia takut miskin, tetapi dia nggak tahu caranya nggak miskin itu bagaimana, ya tetap miskin misalnya. Dia tetap malas bekerja, misalnya nggak mau berusaha, ya dia tetap seperti semula. Ada orang takut ini dan itu, maka dia harus tahu bagaimana menghindari sesuatu yang dia takutkan. Ketika kita semuanya takut untuk jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada riddah, maka kita harus tahu apa itu riddah itu agar kita bisa mewaspadainya, sehingga kita bisa terhindar dari kekufuran tersebut.
Tadi kita telah sampaikan bahwa riddah ini bagian dari kekufuran. Saya terkadang mengatakan riddah, kadang mengatakan kufur, sehingga jangan bingung ini kufur atau riddah. Ya, riddah itu kufur. Riddah itu kufur. Riddah itu, kalau riddah itu bedanya, kufur itu ada dua, ada kufur asli, ada kufur riddah. Kalau riddah itu dulunya seseorang itu muslim, kemudian dia mengucapkan atau meyakini atau melakukan perbuatan kufur, sehingga dia namanya jatuh pada riddah karena sebelumnya dia dalam Islam. Artinya riddah itu adalah bagian dari kekufuran. Nah, tadi telah kita katakan bahwa riddah atau kufur ini ada tiga. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah yang i'tiqadi, kufrun i'tiqadiyun atau riddah i'tiqadiyah. Letaknya di dalam hati, keyakinan letaknya di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka gak ragu-ragu. Artinya keraguan ada di dalam hati. Seseorang yang ragu terhadap Allah dan Rasulnya, maka dia bukan mukmin. Karena innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih, tanpa ada keraguan. Jika ada seseorang ragu, misalnya dalam hatinya meragukan adanya Allah, dalam hatinya dia mengatakan Allah itu ada apa enggak ya, ada apa enggak ya, maka ini adalah ragu terhadap adanya Allah. Ini adalah kufur. Atau seseorang ragu terhadap kemahakuasaan Allah, dalam hatinya meyakini Allah itu maha kuasa apa enggak ya, maha kuasa apa enggak ya, di antara dua, ragu-ragu. Maka dia ini keraguan itu adalah keraguan terhadap adanya Allah, terhadap kemahakuasaan Allah, kemahatauan Allah. Ini semuanya adalah bagian dari kufur, riddah. Jika dilakukan jika ada pada seseorang, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Atau meragukan terhadap Rasulullah. Kita umat Islam meyakini bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi adalah hamba dan utusan Allah untuk seluruh manusia dan jin. Kita meyakini seperti itu. Nah, kalau ada kemudian ragu-ragu mengatakan Muhammad itu, dia mengatakan dalam hatinya, Muhammad itu Rasulullah atau bukan ya? Utusan Allah atau utusan yang lain, atau dia bukan utusan Allah? Maka dia di sini jatuh kepada riddah. Kita umat Islam meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk riddah keyakinan itu apabila seseorang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Seperti orang yang mengatakan Allah nggak ada, berarti dia mengingkari sifat wujud. Dia mensifati Allah dengan sifat adam. Atau seseorang misalnya mensifati Allah dengan sifat hudus, mengatakan Allah itu baharu, dulu nggak ada kemudian ada, atau Allah itu berubah-ubah misalnya, maka ini adalah juga kekufuran. Atau seseorang misalnya meyakini Allah itu bodoh, Allah itu sama dengan makhluknya. Seseorang yang mengatakan Allah itu butuh kepada makhluk, butuh kepada manusia. Atau seseorang yang mengatakan bahwa Allah itu tuli, Allah itu buta, Allah itu bisu. Maka orang-orang yang mengatakan meyakini keyakinan-keyakinan seperti itu, mencela Allah dengan mensifatinya dengan sifat-sifat mustahil bagi Allah, maka dia telah jatuh kepada kufur.
Ini di antara contoh. Atau seseorang misalnya meyakini bahwa Allah itu berupa jisim yang bentuknya besar, ukurannya besar, terus duduk bersila di atas arsy atau bertempat tinggal di langit. Nah, ini juga kekufuran. Kenapa? Karena dia mensifati Allah dengan sifat mustahil bagi Allah. Bukankah di antara sifat wajib bagi Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadisi? Dan sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikannya, yaitu al-mumatsalatu lil hawadisi. Serupa dengan makhluk adalah sifat mustahil bagi Allah. Sedangkan memiliki bentuk, memiliki ukuran, berupa benda, berupa jisim, bertempat pada suatu tempat, itu adalah sifat makhluk. Seseorang yang mengatakan Allah bertempat berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita makhluk, kita bertempat. Nah, maka seseorang yang mengatakan Allah bertempat berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti telah mensifati Allah dengan sifat yang mustahil bagi Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh dari yang pertama, riddah keyakinan. Kemudian yang kedua adalah riddah perbuatan, riddah fi'liyah atau al-kufru al-fi'li, yang adanya pada anggota badan. Bisa dilakukan oleh anggota badan keseluruhan atau oleh tangan atau oleh kaki. Itu adalah riddah perbuatan. Kalau riddah keyakinan di mana? Di dalam hati letaknya. Kalau riddah perbuatan dilakukan oleh tangan, kaki dan anggota badan yang lainnya yang zahir. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Dan ini adalah contoh perbuatan apa? Perbuatan kufur, perbuatan. Contoh perbuatan yang kufur. Ini contohnya, yaitu sujud kepada matahari, sujud kepada bulan. Kalau ada seseorang sujud kepada matahari, maka hukumnya dia bukan muslim. Apapun niatnya, apakah dia niat beribadah atau tidak berniat beribadah, kalau seseorang dengan sengaja sujud kepada matahari, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Adapun sujud kepada manusia, maka hukumnya dirinci. Hukumnya dirinci. Apa rinciannya? Yaitu apa niatnya. Dia kenapa sujud kepada manusia? Misalnya ada seorang anak sujud kepada bapak ibunya. Ada seorang rakyat, dia sujud kepada rajanya. Ada seorang murid atau santri, dia sujud kepada gurunya. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya dirinci. Kenapa dia sujud? Apabila dia sujud dalam rangka untuk ibadah kepada manusia itu, beribadah kepada orang tuanya, beribadah kepada rajanya, beribadah kepada gurunya, maka dia telah jatuh kepada kufur perbuatan. Tetapi apabila tidak, seperti yang dilakukan oleh pada umumnya orang, kalau dia sujud kepada orang tuanya atau sujud kepada gurunya, tidak untuk ibadah, tetapi untuk menghormati, untuk hormat sama ayah ibunya, untuk hormat kepada rajanya, untuk hormat kepada gurunya, maka ini dalam syariat Islam hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Bukan menghormati orang tua yang nggak boleh, sujudnya itu yang nggak boleh. Karena menghormati orang tua tidak dengan cara seperti itu. Yang dilarang itu bukan hormat kepada guru, tetapi sujud kepada guru, itu yang dilarang. Karena untuk menghormati guru tidak harus dengan sujud. Bahkan sujud ini itu diharamkan. Karena suatu ketika Sayyiduna Mu'ad bin Jabal, beliau ketika datang habis diperintah atau diutus oleh Nabi untuk berdakwah, ketika beliau pulang ke Madinah, beliau langsung sujud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati Nabi.
Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya alasan Sayyiduna Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan karena kami melihat di Syam itu orang-orang itu pada sujud kepada raja-raja mereka, kepada panglima-panglima perang mereka. Mereka pada sujud kepada tokoh-tokoh agama mereka. Sedangkan engkau, wahai Rasulullah, lebih mulia dari mereka. Jika mereka saja disujuti, maka kamu lebih berhak untuk disujuti daripada mereka. Tetapi Rasulullah kemudian bersabda, la taf'al. Kamu jangan kamu lakukan. Seperti itu jangan kamu lakukan. Artinya dalam syariat Nabi Muhammad, sujud kepada manusia apapun alasannya itu haram. Hanya saja jika dia berniat untuk ibadah itu sampai pada kekufuran. Jika dia tidak berniat ibadah tapi untuk menghormati, haram tetapi tidak sampai kufur. Berbeda dalam syariat Nabi sebelumnya. Kita tahu pada Nabi Adam alaihissalam, para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini sujud bukan ibadah, tetapi sujud untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu diperbolehkan. Makhluk sujud kepada makhluk dengan tujuan untuk hormat. Manusia sujud kepada manusia. Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya mereka sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sujud hormat. Ketika itu diperbolehkan. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada manusia itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Meskipun dengan tujuan hormat. Hanya saja kalau tujuannya hormat, tidak sampai orang tersebut jatuh kepada kufur. Hadirin rahimakumullah, termasuk perbuatan riddah ini adalah jika seseorang sujud kepada berhala. Itu jelas dengan niat ibadah atau tidak dengan niat ibadah, maka seseorang jatuh kepada kekufuran jika sujud kepada berhala. Karena berhala itu artinya sesuatu yang dibuat untuk disembah. Itu namanya berhala, baik yang dibuat dari kayu atau dibuat dari batu atau dari besi. Sesuatu yang dibuat dalam rangka untuk disembah namanya berhala, sonam. Orang yang sujud kepadanya meskipun dengan niat hormat tetap kufur, karena namanya berhala itu memang untuk disembah. Sehingga di sini tidak ada rincian sebagaimana sujud kepada manusia seperti yang tadi telah kita jelaskan. Kemudian termasuk riddah di sini, riddah perbuatan adalah seseorang apabila dia membuang ayat-ayat Al-Quran, membuang kertas yang berisi ilmu-ilmu syara, misalnya, yang di situ ada asma mu'azzamah, ada nama-nama Allah, ada nama-nama Nabi, ke tempat-tempat yang kotor, yang najis. Ini juga termasuk kufur perbuatan. Maka hati-hati kalau kita melihat kertas ada tulisan Allah, baik itu dalam bahasa, dalam huruf Arab ataupun huruf Latin, nggak boleh kita membuangnya di tempat yang najis atau tempat yang kotor. Karena itu penghinaan. Itu penghinaan. Apalagi ada ayat Al-Qur'annya. Maka waspada, jangan sampai melakukan itu. Seseorang harus menghormatinya dengan menyimpannya di tempat yang layak, atau dia menempatkannya di tempat yang layak, yang tidak terhina. Termasuk riddah perbuatan. Misalnya seseorang menginjak Al-Quran dengan sengaja, tahu ini ada Al-Quran, kemudian diinjak dengan kakinya dengan sengaja. Atau seseorang misalnya mendudukinya, tahu di kursi ada Al-Quran, sengaja dia duduki dengan pantatnya. Itu juga sebuah penghinaan. Waspada yang bekerja misalnya di fotokopi, yang bekerja di percetakan kitab, percetakan buku, maka harus hati-hati. Karena banyak yang kemudian yang difotokopi itu
yang difotokopi itu ada ayat Al-Qur'annya, tapi nggak jadi, kemudian dibuang gitu saja, diinjak-injak dengan kakinya. Nah, ini karena kebodohannya. Nah, maka ini akan membahayakan diri orang tersebut. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah kufur perkataan. Yang ini muncul dari lisan dan ini paling banyak terjadi. Karena aktsaru khotoya bni Adam min lisanihi, dalam hadis. Kebanyakan kesalahan manusia itu bersumber dari lisannya. Sehingga banyak orang itu jatuh pada kufur atau kufur yang qauli ini, kufur lafzi. Yaitu ucapan-ucapan yang isinya apa? Penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada Nabi, penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap para malaikat, penghinaan terhadap kitab-kitab Allah, penghinaan terhadap Al-Quran. Ini adalah bagian dari kufur. Kalau ada orang misalnya mencaci maki Allah dengan ucapan-ucapan yang tadi, mengatakan Allah zalim, Allah itu bodoh, Allah tuli misalnya, dengan ucapannya, maka berarti dia telah melakukan kufur ucapan. Atau seseorang misalnya dengan lisannya dia mencaci maki Nabi, dia mengatakan Nabi itu bodoh misalnya, Nabi itu begini dan begitu, dari sifat-sifat yang tercela yang tidak layak bagi para Nabi. Bisa misalnya dia mengatakan Nabi Adam itu kayak kera, atau seseorang mengatakan misalnya Nabi Musa itu keras kepala dan sebagainya. Jadi mencela Allah, mencaci para nabi, mencaci Al-Quran, mengatakan Al-Quran ini dia mengatakan Al-Quran sudah usang, sudah nggak layak, udah nggak relevan dengan kondisi zaman, udah tinggalkan saja. Maka dia telah menghina Al-Quran. Nah, di sini juga bisa menjadikan seseorang itu jatuh kepada kekufuran. Atau seseorang misalnya menafikan terjadinya sesuatu dengan takdir Allah. Dia mengatakan ini terjadi bukan dengan takdir Allah. Dikatakan kamu sabarlah, ini sudah menjadi takdir Allah. Kemudian dia mengatakan enggak, ini bukan takdir Allah. Dia mengatakan begitu. Nah, maka ini bisa menjatuhkan dia ke dalam kekufuran. Karena kita umat Islam meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan ciptaan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan segala sesuatu berupa apapun itu, berupa kebaikan ataupun keburukan, berupa kenikmatan atau musibah, semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan. Intinya di sini bahwa dalam hadis yang disebutkan adalah bahwa seseorang harus membenci kekufuran. Di antara cabang keimanan membenci kekufuran, membenci kembali kepada kekufuran. Dalam hadis yang akhir belum sempat kita jelaskan tadi, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi meminta sesuatu kepada Nabi. Kemudian Nabi memberikan kambing di antara dua jabal. Artinya banyak sekali kambing yang diberikan kepada orang itu. Kemudian orang itu datang kepada kaumnya, "Wahai kaum saya, masuklah Islam kalian." Karena Nabi Muhammad itu kalau ngasih, itu ngasih kayak orang nggak takut fakir. Jadi tanpa beban, langsung dikasih gitu aja. Sehingga pada masuk Islam, orang-orang ini pada masuk Islam tujuan awalnya apa? Untuk mendapatkan dunia. Karena Nabi Muhammad itu pemurah, apa-apa kalau ada orang minta mesti dikasih, minta apa dikasih, minta apa dikasih. Kalian masuklah Islam. Sehingga awalnya mereka tujuannya itu masuk Islam karena untuk memperoleh dunia. Tapi dikatakan dalam hadis ini, pada sore harinya itu sudah berubah. Artinya yang awalnya dia niat untuk meraih dunia, pada sore harinya Islam sudah lebih dia cintai dari dunia dengan segala isinya. Karena besarnya nikmat Islam, nikmatnya iman.
Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.